Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha wa nusalli wa nusallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Baqarah nomor kedua, ayatnya yang ke-22. Kalau dijadikan judul kontemporernya atau disebut tafsir Maudhu' Bid-Dirayah, ini harus dikaitkan dengan beberapa ayat, sebab Maudhu' Bid-Dirayah itu salah satu tandanya mengutip beberapa ayat atau munasabatul ayat. Kalau ditinjau Al-Baqarah ayat 22 dikaitkan dengan surat Yusuf ayat 87, surat Yusuf nomor 12, dan surat Al-Baqarah ayat 34, judul kontemporer adalah bahaya frustasi bagi rakyat dan arogansi pejabat. Kenapa tiga ayat ini menjelaskan bahaya frustasi dan bahaya arogansi? Karena ujung dari ayat yang kita sebut tadi itu adalah kafir. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 34, abawastakbaru wa kana minal kafirin, ini akibat arogansi atau sombongnya setan atau iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sehingga dia dicap sebagai kafir. Di ayat 22 surat Al-Baqarah ini menjelaskan arogansi atau tidak boleh sombong orang yang kena sebab turun hujan. Itu anjala minas sama'i ma'a, sebab hujan itu turun tidak otomatis menjadi rahmat. Kalau hujannya terlalu banyak maka jadi mafsadat, sehingga tidak boleh bangga, tidak boleh sombong dengan sebab turun hujan. Inti turun hujan adalah untuk supaya rizkon, suburnya tanam-tanaman sehingga jadi rizki. Sedangkan frustasi rakyat sebagai tanda bahaya di dunia kalau dihadapkan dengan suatu kondisi yang sulit sehingga dia putus asa atau frustasi, fatalistis, ini juga bisa jadi kafir. Sebab di surat Yusuf ayat 87, pergi kamu tahsasu Yusuf wa akhi, seliki Yusuf dan saudaranya di mana itu. Maka sampai pesan Nabi Yakub ke putranya, wala tayasu mirahillah, janganlah kamu semua berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'aisu mirahillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang frustasi, fatalistis kecuali orang-orang kafir. Jadi arogansi dan putus asa atau frustasi itu bisa kafir. Tetapi kalau kita melihat kontekstualnya, realitas kenyataan masyarakat, rakyat yang begitu terdesak oleh sistem kezaliman, sistem arogansi kekuasaan, sehingga di kampung, di desa, para nelayan, para pedagang kecil itu banyak yang frustasi melihat kondisi ekonomi yang semakin gak jelas. Para penguasa juga semakin arogan, banyak yang frustasi. Sementara para pejabatnya bertumpang kaki di atas penderitaan rakyat sampai mereka itu melakukan kesombongan, arogan. Dan ini juga adalah sifat yang karakter yang dilakukan oleh Fir'aun dulu atau iblis dulu. Tidak mau menyayangi sesama makhluk.
meskipun berbeda jenis. Dia asal malaikat, Nabi Adam manusia, beda jenis. Tetapi secara sosial, makhluk sosial, tetap dia harus saling menghormati dan menghargai. Dengan sebab semuanya adalah makhluk Allah. Malaikat yang tanya kaum suci disuruh sujud, ya sujud semua. Tetapi ada kelompok yang tadi aba wastakbara imtana'a minas sujud. Dia tidak mau sujud. Tidak mau sujud hormatin bil inhina. Tidak mau sujud dengan merunduk saja tidak mau. Sehingga dia jadi kafir. Apalagi tadi lebih dari merundukkan diri kepada orang yang memang harus dihormat. Apalagi menzolimi kepada rakyat yang harusnya berbuat adil. Ini sebetulnya lebih jahat daripada setan, lebih jahat daripada iblis. Demikian pun rakyat yang frustasi melihat kondisi tidak boleh, sebab dia adalah sebagai muslim yang harus ada harap di depan, ada kemenangan. Dan dialah misal dizolimi, tetapi dia ingat bahwa masih ada Allah yang akan menolong. Kalau toh dia dihianati tidak jadi masalah, yang penting ada Allah yang menolongnya. Saya kira sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 22 dikaitkan dengan Al-Baqarah 34, ditambah tadi surat Yusuf ayat 87. Kalau dilihat teksnya ini memang berbeda, sebab di sini surat Al-Baqarah ayat 22 sebenarnya berkaitan ayat 21. Ini ada 5 alasan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia wajib bertauhid. Kalau tidak bertauhid, dengan 5 alasan itu diancam dengan siksa yang berat. Kalau tidak bertauhid aja ya ada kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, arogan terhadap Allah. Sehingga ancam beratnya adalah dia masuk kepada orang yang musyrik atau orang yang kafir. Sebab kebalikan dari tauhid adalah kafir. Ya, 5 alasan yang wajib bertauhid tadi tidak boleh kafir itu, pertama, kan Allah sudah menciptakan kamu. Alladzi khalaqakum. Kedua, Allah telah menciptakan makhluk sebelum kamu. Realistis. Apalagi kalau Allah sudah menciptakan kamu, kamu sudah ada. Menciptakan makhluk sebelum kamu sudah ada. Allah telah menciptakan bumi menghampar. Bisa terlihat, terasa, teraba. Allah wasama binaan. Allah menjadikan langit sebagai atap. Kelihatan oleh kita, terasa oleh kita. Kemudian dari langit yang jadi atap itu Allah turunkan air hujan. Kelihatan, terasa oleh kita. Itu yang keempat. Dan setelah turun air hujan, Allah kemudian akhraja bihi minas thamarat, berbagai tumbuh-tumbuhan subur, buah-buahan bisa dipanen raya dengan sebab turunan hujan. Itu rizqon lakum, sebagai rizki bagi kamu, artinya bisa dimanfaatkan untuk kamu, untuk hewan ternak dan segala makhluk yang ada di muka bumi bisa mengambil manfaat dari sebab turunnya air hujan. Ini tafsir teknik. Makanya tadi pada tajuk Anda tidak boleh kamu membuat tandingan kepada Allah, padahal kamu sadar semua dari itu jelas. Ini kalau lihat teksnya. Nah, di sini apa maksudnya? Di sini maksudnya adalah menjelaskan tentang tidak boleh sombong, tidak boleh arogan dengan sebab turun hujan. Kenapa? Sebab di dalam tafsir yang menjelaskan para ulama, la tazkiyana wari dan la ta'lab samratuh. Kamu tidak boleh arogan, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh dengan sebabnya waridan, datang karunia Allah, baik itu hujan, ilmu, jabatan, kekayaan, kekuasaan, itu waridan. Tidak boleh kamu bangga dengan itu. Sebab apa? Latu lama yang belum diketahui buahnya, belum diketahui hasilnya. Faisal murad bin ashabil al-amtar, adanya awan mendung itu bukan hanya untuk sekedar turun hujan. Jadi kalau kamu bangga dengan turun hujan, salah. Saat ada turun hujan yang berbahaya. Tapi wa innamal murad minha wujul al-asmar, adanya awan mendung di atas itu
Karena ekosistem kalau tidak dirubah oleh manusia, awan mendung itu bisa turun hujan dan bisa diketahui oleh ilmu. Dikaitkan dengan iptek, ketika turun hujan itu bisa dideteksi. Lebih bermanfaat ketika ada satu ilmu yang bisa memindahkan hujan, atau bukan menolak hujan. Yang harus ke barat bisa ke timur, dan yang ke timur bisa ke barat. Itu ada ilmu pengetahuan secara eksak, nyata dan bukti. Setelah diketahuinya posisi bulan atau busi bintang dengan gerakan awan, umumnya mereka tidak tahu, hanya sekadar ya senang datangnya hujan. Padahal kalau hujan tidak ditangkal dengan iptek, turun numpuk ke satu tempat, itu bisa berbahaya. Jadi sekali lagi, jangan bangga dengan sebutan hujan. Kurang ilmu pengetahuan mengantisipasi hujan, bisa banjir. Kurangnya ilmu pengetahuan dari dalil yang kelima tadi, jalal ardhoi pirosa, bumi dijadikan sebagai hamparan. Kalau bumi tidak dirubah ekosistemnya dengan manusia, betul banjir rahmat. Tapi begitu gunung sudah gundul, tempat-tempat yang tidak layak dijadikan kampung, jadi kampung. Ini kali-kali ekosistem yang dirubah oleh tangan manusia. Sehingga tadi sekali lagi, tidak boleh bangga dengan sebabnya hanya hujan. Hujan harus dijadikan satu alat untuk kemanfaatan jika dikelola dengan baik. Yaitu apa? Dikelola dengan ilmu nujum atau ilmu yang mengerti tentang kemana, di mana posisi bulan, sehingga ketika mau bertani maka dia harus di waktu musim hujan. Tidak boleh di waktu posisi hujan tidak turun. Bahaya bertani itu. Atau curah hujan yang kuat, dia menanam sayur-sayuran di daerah yang memang tidak tahan menahan hujan, bisa berbahaya. Sekali lagi, wal innamal murad bina wujul athmar. Sesungguhnya adanya mega atau awan yang mendung itu bukan untuk turun hujan, tetapi untuk adanya wujul asmar, suburnya pohon-pohonan dan buah-buahan. Secara kontekstual dari ayat ini, waridan itu apa tadi? Harta. Jangan bangga dia selalu punya harta, sebab belum tentu dia bahagia dan sejahtera dengan harta. Bisa saja harta itu bisa menjadi azab kalau dicari dengan tidak baik. Ad-dunya halal wa hisabun, halalnya saja dihisab. Wa haramu azabun, kalau haram mencarinya dan haram menggunakannya, itu siksa. Jangan bangga disebab jabatan, sebab jabatan itu belum tentu dia jadi baik. Kalau dia seorang pejabat adil, mengantisipasi masyarakat sehingga sejahtera, maka keadaan itu bisa menghantarkan ke surga. Tetapi kalau sebuah jabatan, kekuasaan digunakan dengan cara tidak baik, berbuat zalim kepada rakyat, bertumpang kaki di atas penderitaan rakyat, maka orang sombong, angkuh dan arogan dengan jabatan, ancaman api neraka. Jangan bangga dengan sebab punya istri, belum tentu baik. Meskipun banyak, kalau istrinya yang salah, nusus dari rumah, bisa dia tidak punya bagi apa-apa. Bahkan semua harta dibawa oleh istri. Yang penting adalah wujud dari nyata istri itu cinta dan sayang dan solihah. Itu buahnya. Jangan bangga dengan sebab punya anak. Anak saya 10, 20, jangan. Kalau 10, 20 preman semua, apa artinya? Lebih baik bangga punya anak satu tapi solih atau solihah. Jadi bukan hanya sekedar anak, tapi wujudul athmar, soleh tidak anak kita itu. Jangan bangga dengan sebabnya ilmu. Saya belajar di pesantren, saya S3, saya kuliah, saya hebat. Belum tentu. Kalau dia belum bisa memanfaatkan ilmunya, diancam oleh Al-Quran. Innalladzina yaktumuna ma anzalallah, orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah telah berikan, ulaika yal'anuhumullah, dia dikutuk oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dikutuk oleh orang-orang bodoh. Jadi sekali lagi, tidak boleh arogan dan sombong dengan sebab punya harta, tidak boleh sombong arogan dengan sebab punya ilmu, tidak boleh sombong arogan dengan sebuah jabatan, tidak boleh sombong arogan dengan sebab kekuasaan, dan tidak boleh sombong dengan sebab punya anak atau istri. Semua adalah sebagai tanda alat bagaimana kita bisa menggunakannya. Inilah kalau tadi kita surah Al-Baqarah ayat 22, di sini ternyata memang manfaatnya itu adalah wanza minas saimaan bahroja bin masamarot. Turunnya air hujan itu supaya buah-buahan subur. Lalu rizqolakum, sebagai rizki bagi kamu. Kalau tidak diantisipasi hujan itu, misalnya tidak tahu kapan turun hujan dan tidak bisa mengantisipasi dengan cara ilmu pengetahuan yang hebat, bisa bukan memindahkan hujan atau bisa melihat hujan, tetapi dia
dengan ilmu yang ada bisa hujan itu dibagi. Dan bahkan kalau tidak ada hujan, karena memang dalam ilmu pengetahuan hujan itu berasal dari laut atau dari bawah, kita juga bisa mensuplai hujan seperti laut, dari laut, di mana matahari panas kemudian menyenter laut, kemudian menguap ke atas, kemudian menjadi sahab atau awan, kemudian mendung dan didorong oleh angin yang kuat sehingga meledak itu super egg yang ada di dalam air hujan sehingga pecah, kilat datang kemudian turun. Bisa kita membuat hujan buatan. Kenapa? Karena memang kalau ada alat yang bisa ngambil air dari laut atau dari sungai lalu dibawa ke atas, tentu dengan waktu dan tempat yang terbatas bisa saja. Sebab bukan masalah turun hujannya, air yang menjadi sumber rizqun lakum. Menurut para ahli tafsir tadi, wa innamal murbina wujudul asmar. Yang penting tanam-tanaman jadi, buah-buahan subur. Itulah yang disebut adanya awan yang mendung, atau Allah mengumpulkan hujan dengan awan. Kita juga bisa mengumpulkan air dengan sebab ilmu pengetahuan sehingga bisa membuat hujan buatan. Yang penting adalah wujudul asmar, tanaman subur. Sekali lagi, tidak ada yang bisa disombongkan, apalagi menurut al-hadis, mal fakhru li Adam. Apa sih yang disombongkan bagi manusia? Pejabat sekalipun, ulama sekalipun, orang kaya sekalipun. Innama awal nutfah wa akhiru jifah. Manusia itu awalnya adalah benda yang tidak berharga, nutfah, itu air sperma. Palian insan mimma hulik. Dari apa sih manusia diciptakan? Manusia diciptakan ya mimma indafik, mimma indafik, keluar dari air yang memancar, yaitu air sperma. Ya meskipun zaman dulu memang tidak bermanfaat, tidak berguna, dan ya mungkin menganggap hina. Dengan ilmu pengetahuan mungkin sahabat, tapi kan itu kena ilmu yang ditemukan. Awalnya adalah tetap benda yang tidak bermanfaat kalau bukan pada fungsinya. Seandainya tidak ada ilmu, orang yang membawa air sperma ke pasar anyar tidak ada yang beli. Bawa air sperma ke toko, kalau tidak ada ilmu tidak ada yang beli. Tapi mungkin dengan sebab ilmu pengetahuan, dan itu juga ada cara yang harus diperhatikan oleh Islam. Boleh tidak bayi tabung dengan sebab dari sperma dikumpulkan dari ovum dan sperma laki-laki kemudian jadi seorang anak, dan itu bertentangan dengan surah An-Nahl. Wallahu akhrajakum min buduni ummatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, tetapi tadi dengan proses yang benar. Kalau keluar dari perut pakai proses yang salah, tidak syar'i, maka justru kena haram. Bukan kena air mandi dan ovumnya, tetapi karena proses yang diharamkan menurut asal Islam. Proses yang dibolehkan adalah hubungan suami istri yang normal, yaitu laki-laki dan perempuan yang ada mawaddah warahmah, dan baru atau mengeluarkan sebuah anak, maka itu yang boleh. Kalau diproses dengan cara tidak halal, misalnya bukan air mani dan ovumnya, tetapi prosesnya yang haram. Seperti makan, kalau kita makan yang enak bukan tidak boleh, boleh saja, hukumnya boleh, tetapi bagaimana prosesnya? Siapa yang membuatnya? Dari mana itu makanan? Dengan cara membuat yang salah bisa haram, padahal zatian halal. Tetapi tentu tidak ada mafhum. Ini meskipun proses yang baik dibuat oleh para santri yang ahli tahajud, tapi memang daging babi tetap saja haram. Coba zatiannya haram, tetapi yang halal bisa jadi haram kalau sebab tadi prosesnya yang salah. Saya kira ini kaitan surah Al-Baqarah ayat 22. Ya, kita tadi ada kalimat bahroja bihi minat samarot, bihi dengan sebab turun hujan. Jadi sababiyah, sabab dengan turun hujan maka muncul buah-buahan yang bisa jadi rezeki. Jadi prosesnya tadi itu yang harus kita kelola. Sebab Allah hanya menurunkan hujan, tetapi teoritisnya adalah Allah yang menyuburkan tanam-tanaman. Ini juga ada faktor tadi hubungan dengan baik ketika kita menanam atau bertanam atau menjadi petani, tentu saja dengan pakai bismillah, dan ini yang membuat keberkahan. Tidak hanya sebatas menanam, dengan baca bismillah mungkin bukan hanya sekadar kenyang, tetapi ada keberkahan. Anak bisa soleh, bisa hafal Quran,
bisa ibadah haji dengan mabrur dengan sebab menanam sebuah biji tanaman dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian subur dan bisa dijual dengan harga mahal sehingga dia bisa melakukan ibadah haji misalnya. Tetapi dengan sebab dengan cara yang salah, meskipun baik, kalau cara tidak benar, maka tetap menjadi tidak akan berkah atau tidak akan memberikan manfaat. Sekali lagi, judul kita adalah bahaya frustasi rakyat jelata dan bahaya arogansi para pejabat yang durjana. Kenapa? Sebab di surah Al-Baqarah tadi itu kaitannya dengan balansi, artinya ada keseimbangan. Kalau kita bicara masalah pejabat dengan rakyat, guru dengan murid, kalau orang kaya dengan miskin, tidak adil kalau kita membuat judul hanya bahaya frustasi bagi rakyat. Kalau tidak sebut tadi bahaya arogansi pejabat, demikian sebaliknya, hanya menjelaskan bahaya arogansi pejabat, tidak dijelaskan bahaya frustasi bagi rakyat, juga salah. Apa bahayanya frustasi bagi rakyat? Kita tidak boleh frustasi, tidak boleh berputus asa. La tai'as min qabul amalin lam yajbi hudur. Tidak boleh kita berputus asa dari diterimanya amal jika tidak didapatkan oleh kita wujudul hudur, adanya kebesaran Allah pada amal kita. Tidak boleh, sebab memang tanda diterima amal kita kalau ada al-hudur, ada hudur itu ada kebesaran Allah di situ, ada rahmat Allah. Ketika kita sholat lalu dapat nikmat, itu tanda diterima sholat kita. Sebab tidak akan nikmat sholat kalau tidak ikhlas. Ketika kita berimpak lalu nikmat berimpak, itu yang diterima tandanya. Sebab tidak mungkin nikmat memberi kalau tidak ikhlas. Kalau masih merasa harta punya kita, gak akan ikhlas kita. Tapi kalau diyakini bahwa ini milik Allah, ya buat apa harus ditahan oleh kita? Kan milik Allah, serahkan lagi kepada Allah misalnya. Jadi sekali lagi, tanda diterimanya amal itu wujudul hudur, adanya kebesaran Allah, sifat kebesaran Allah pada diri kita, yaitu rahmat ketika kita beramal, nikmat ketika beramal, merasa rindu ketika kita beramal, ketika kita sedang Lailatul Qadar, merasa banyak dosa kita, merasa sedih, dan sepertinya Allah dekat kepada kita, itu tandanya diterima ibadah kita di Lailatul Qadar. Apalagi baca Quran, ketika kita baca Quran merasa banyak dosa, sedih karena banyak kekurangan, lafaz-lafaznya masih salah, tetapi di situ juga ada harapan. Mudah-mudahan dengan sebab bacaan hari ini ada pahala, itu tanda diterima amal kita. Tetapi tadi dalam tafsirnya, la tai'asu minillah, tidak boleh berputus asa di rahmat Allah. Kalau belum ada dari satu amal rahmat Allah, jangan putus asa. Kenapa? Parubbama qabila minal amal malum tubrik samalatu ajilan. Terkadang diterima amal kita itu yang tidak ditemukan, yang tidak dirasakan pahalanya saat itu, nikmatnya saat itu. Ada. Tidak terasa oleh kita. Tidak terasa. Itu justru yang diterima. Kan kita masih banyak merasa terus. Bahkan mungkin disuruh sholat, pahala kembali belum habis. Ayo kita impak masjid. Baru udah 2 juta. Habis pahalanya. Nah, jadi kalau diterima amal itu merasa lantudak samratu ajilan, tidak terasa. Barang yang tidak sesuatu yang sudah tidak dianggap apa-apa lagi, sudah diserahkan saja Allah. Minggu lalu sudah sampaikan sama saya, la amala arjalil qabul, tidak ada satu amal yang paling bisa membersihkan hati kecuali 2 tadi. Satu, ketika amal itu yagibu syuhudu, sudah dianggap hilang dari kita, tidak mungkin kembali. Seperti kita melempar batu ke kali, sudah hilang. Jangan dipuji, jangan dikata-katain sama orang, jangan ingat lagi, sudah hilang, milik Allah. Jangan dilihat, jangan mau pakai apa. Bahkan di dalam hadis itu, orang yang mendapat kebahagiaan dan akan dapat tanggungan Allah, ma sonaat yaminu lam ta'mal simalu. Ketika dia berimpak dengan tangan kanan, tidak tahu tangan kiri. Itu tanda yang diterima. Terkadang kita tidak merasa beramal, merasa kecil. Itu yang kedua. Wa yuhtakaru inda wujudu, dianggap kecil. Punten, aduh ini baru sedikit.
belum bisa banyak, justru itu yang diterima sedikit. Kalau kita bangga nih, saya mau datang ke masjid, mau infak, kena orang lain masih juta, saya 10 juta, saya 1 miliar, justru itu orang akan terima. Ketika kita justru sedang miskin, waktu kaya dulu Allah belum kasih taufik kita memberikan infak, tetapi sudah miskin baru kita mau infak, itu justru diterima ketika sedang miskin. Dulu 70 tahun kita kaya, berinfak banyak memang, triliunan, tapi belum pernah ikhlas. Begitu sudah habis pensiunan, infaknya cuma 2.000 ke masjid, merasa sedikit, itu justru diterima. Yang 70 tahun yang dulu nggak akan terima. Bisa begitu. Ini sudah tadi, parubbama qabila minal amal malam tudrik samratu ajilah, tidak terasa oleh kita, disangka-sangka kita tidak ada apa-apa, tetapi justru menurut Allah besar. Kenapa? Keikhlasan ketulusannya. Makanya tadi tidak boleh frustasi. Bagi kita seorang rakyat yang jelata termajinkan sistem, tidak boleh frustasi. Kenapa? Karena harapan masa depan masih ada. Kalau jiwa yang hebat, jiwa yang saja, yang berani, yang kuat, itu masa depannya tetap harapannya besar. Itu yang disebut para ahli pendidikan jiwa muda. Jiwa muda itu artinya meskipun sudah tua, dia tetap merasa masa depannya harus ada. Saya akan berbuat untuk masa depan anak cucu saya. Itu artinya jiwa muda. Dibandingkan sudah tua tapi tidak punya harapan ke depan, selalu ingat ke belakang. Itu namanya jiwanya sudah tua, meskipun anak muda. Kalau orang tua masih melihat ke depan, itu jiwa muda. Kalau orang muda tetap masih ke belakang, nah itu namanya jiwa sudah tua. Yang dimaksud tadi layak tidak boleh berprestasi apa? Sebab tugas kewajiban itu hanya beribadah kepada Allah, beramal yang soleh sesuai dengan aturan Islam, aturan agama. Adapun diterima atau tidak, itu kan bukan urusan kita. Yang penting kita ibadah sesuai dengan syariat, berinfak, bersedekah, berzakat, beribadah haji, sholat, baca Quran, sudah, itu memang saja begitu. Tetapi tadi tentu harus ada memang terasa oleh kita, ya, harus ada getaran yang terasa oleh sebagai hadir wujud Allah di situ. Memang ketika kita beramal, jangan mundur sedikit mesti mundur besar. Kalau belum dicari taufik Allah, tidak bisa. Taufik Allah itulah yang mahal. Getaran wujud Allah ketika kita beramal, berasa Allah tuh hadir. Itu disebut wujudul hudur. Allah berasa hadir. Kenapa? Karena di dalam definisi ihsan, anta budallah karena kataro. Kamu kalau ibadah seolah-olah kamu melihat Allah. Ibadah apa saja, Allah hadir di situ. Itu yang diterima, yang ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai kepada orang yang ihsan. Artinya tadi ketika ibadah wujudul hudur di situ. Ya. Wujudul hudur. Allah dirasakan ada di situ kebesarannya. Dan kalau sudah wujudul hudur, maka kita akan semangat beribadah. Sebab di situ hadir kebesaran Allah. Saya akan terus mendengarkan ceramah dan nasihat guru-guru saya. Disitulah kenikmatan saya hidup sudah tua. Seolah-olah Allah hadir bersama kita. Dan memang di dalam Al-Quran kan, innallaha qaribum minal muhsinin. Allah dekat kepada orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Hatinya tadi anta budallah karena kataro, seolah-olah ada di masjid. Tapi kekuasaannya, rahmatnya, bukan Allah wujud di masjid. Rahmatnya Allah, saya ingin buru-buru datang ke masjid. Wujud hudullah di situ ada. Itulah orang tadi yang diterima amalnya. Bahkan sebelum melangkah sudah dipahala oleh Allah. Kalau tertarik oleh wujudul hudur itu kehadiran Allah, rahmatnya di situ ada. Di masjid, saya mau segera berangkat ke pasar sebab saya harus belanja. Di situ wujudul hudur. Kenapa? Hadir kebesaran Allah. Ketika saya berbelanja dan anak istri saya menunggu di rumah, lalu kita rela membelanjakan uang meskipun triliunan. Waktu mungkin waktu muda atau waktu gak punya uang, diminta jajan oleh anak, diminta mainan oleh anak, uang gak punya, persoalan itu memang bertentangan itu. Uang gak punya, anak minta mainan atau minta jajan, itu di situ bertentangan hati kita dengan kenyataan. Kalau diberikan semua buat yang lain mana? Maka di situ wujudul hudur. Ketika kita beli semua mainan yang disenangi anak kita, kita ingat Allah menyenangi kepada perbuatan yang menyayangi makhluk lain, apalagi ini anak. Itu wujudul hudur namanya.
Saya korbankan ini meskipun uang 10.000, cuma 10.000 karena anak saya ya minta harga yang 10.000 dibelikan bisa oleh kita. Itu wujudul hudur. Lebih apa lagi contohnya? Contoh yang berat sekarang. Kalau yang ringan gampang kan? Bisa besok juga belikan ke pasar, beli kesenangan suami, anak atau istri. Sekarang yang besar, ketika kita disuruh jihad fisabilillah, beda nih. Kalau disuruh jihad wujudul hudur di situ. Saya mau berangkat jihad fisabilillah sebab wujud kebesaran Allah di situ ada. Ketika saya wafat syahid di situ dan Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan, langsung diangkat oleh malaikat ke surga. Itu wujudul hudur namanya. Sehingga dia berangkat untuk membela kebenaran, berangkat untuk membela kemenangan, untuk membela kebenaran, untuk membela keadilan, tidak untuk membela hanya kemenangan. Makanya nanti waktu mau pemilu, Pak, hati-hati kita ketika mau memilih pemimpin. Bukan hanya sekadar menang, wujudkan hudurullah, wujudkan keadilan Allah, wujudkan kebaikan dari Allah, wujud kebenaran dari Allah. Saya membela kebenaran, itu tadi yang kita siap dipahala oleh Allah. Kalau hanya sekedar menang, pahalanya tidak ada. Sebab menang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kita berperanglah dengan orang yang menang, tapi kita membela, beda. Seperti Quran itu kalau membela kebenaran pasti dibela oleh Allah. Coba intan surullah yansurukum, kalau kamu membela agama Allah, Allah bela. Wa yusabit aklamakum, kamu ditetapkan pendirian kamu sampai kamu wafat husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau minta membela kemenangan, tanya Pak, di dalam perjuangan permainan semua ingin menang, bahkan setan sendiri ingin menang. Sebeda menang dengan membela, meskipun konsep bahasa menang, kemenangan, tapi dalam konsep yang paling baik kemenangan adalah perjuangan. Sehingga perjuangan ada perbelaan atau pembelaan, membela kebenaran. Nah, ini saya kira tadi wujudul hudur, ya. Adanya hudurullah di situ, adanya kebesaran Allah tidak hanya sebatas di perang, tidak hanya sebatas yang berat, yang kecil juga ada. Pernah saya contohkan, kalau ada orang sekarang punya uang katakanlah 5.000, ya, punya uangnya cuma 5.000, sok dites Bapak. Lalu pas datang ke jalan ada aki-aki, kakek-kakek minta-minta, kasih sama kita 2.000, karena memang 2.000, 3.000. Pas kalau sudah ada yang kasih 2.000, si kakek itu minta lagi, Pak masih kurang Pak, kalau 2.000, Bapak berani gak ngasih 3.000 lagi? Sok dites, berani gak ngasih 3.000 lagi? Kalau Bapak berani ngasih 3.000 lagi, berarti itu wujudul hudur di situ. Biar habis itu uang, yang penting Allah ada. Kita tidak masalah Pak, habis semua kekayaan kita, harta raga jiwa, penting Allah ada pada kita. Itu keyakinan. Itu pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar ketika berinfak. Gimana infak Umar bin Khattab? Coba, Umar bin Khattab termasyhur miskinnya, apa yang ada? Ya tentu kecil, tetapi Utsman bin Affan termasyhur kaya rayanya. Berapa impaknya Utsman bin Affan? Coba di dalam sejarah. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah, apakah masih ada? Karena saking banyaknya. Apa jawaban Utsman bin Affan? Kekayaan tidak ada, tetapi masih ada Allah. Tuh, Utsman bin Affan, makanya kaya terus. Kita belum bisa seperti Utsman bin Affan. Ya, infak kita lah, itu contoh infak. Ketika ditanya, masih ada di rumah? Habis, tetapi masih ada Allah. Kalau kita seperti Utsman bin Affan, kayaknya gak akan ada janda jompo miskin, Pak. Kenapa? Kita memang ujian di situ, wujud hurullah. Maksud lagi, ya, di dalam beramal tidak boleh frustasi dari diterima oleh Allah. Mau diterima mau tidak bukan urusan kita. La tai'as min qaumil amalin lam tajid fihi wujudul hudur. Kalau belum ada rasa kebesaran Allah di situ, jangan berputus asa, terus aja beramal, sebab di suatu saat Allah akan memberikan jawabannya justru di saat kita tidak terasa pada saat itu. Kalau memang terasa saat itu tanda diterima, tetapi bisa saja Allah menerima yang justru tidak terasa saat itu. Ya kalau saya simpulkan kan begini, orang yang diterima di ayat itu kan yang merasa senang, itu kan bonus. Ibadah senang bonus, infak ditambah infak 1 dibayar 10 bonus. Tetapi kadang-kadang infak 1
habis semua. Itu justru yang diterima. Bisa saja seperti itu. Itu namanya tanda. Tanda itu bisa ada, bisa tidak ada. Namanya tanda. Ya, mudah-mudahan kesimpulannya, bahaya frustasi bagi rakyat dan bahaya arogansi bagi pejabat. Bukan hanya pejabat saja, ulama juga, orang kaya kalau arogansi tetap dicap sebagai orang yang bertentangan dengan akal sehat, yaitu tidak hormat kepada manusia, kepada sesama, sehingga dicap sebagai orang atau makhluk kafir. Sementara tadi orang yang beriman kepada Allah, dia tidak berputus asa, dan orang yang beriman selalu tawadhu, berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surah Al-Baqarah ayat 22 dikaitkan dengan ayat 34 dan surat Yusuf ayat 78. Kita semua selalu berharap kepada Allah kalau ditimpa dengan musibah, dan jangan sombong ketika kita mendapat anugerah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.